Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam Sabtu ya Kang ya, bisa silaturahmi nih, aduh Masya Allah. Kang Khusnan, Kang Khairul, dan tentunya Kang Sultan ini ya. Senior. Hah? Senior. Wih, senior nih. Senior. Ya, Masya Allah. Masya Allah. Nah, itulah indahnya silaturahmi, karena dengan silaturahmi itulah insya Allah keberkahan dan kemanfaatan akan kita dapatkan semuanya lah, insya Allah, untuk kemajuan dan perbaikan IKPT ke depan ya. Nah, Nun Sewu, Kang Khairul bisa disampaikan sedikit tentang CV, siapa tahu mungkin alumni Tebireng ingin mengetahui sosok CV panjenengan, Nun Sewu kan? sebelum hal-hal yang nanti ingin kita komunikasikan, tapi kan alangkah baiknya mungkin ada introduction ya kan, Nun Sewu Kang, monggo Kang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat selalu, salam kenal untuk semua teman-teman alumni IKPT. Nggih. Kalau ditanya CV ini, yang pasti di teman saya samping ini adalah teman seperjuangan. Seangkatan gitu. Satu angkatan. Masya Allah. Pernah ngerasain pakai celana pendek. Oh gitu. Oh, dulu waktu tahun Nun Sewu 79 ya. 79. SMP 77. 77. Masuk. Jadi alhamdulillah masih pakai celana Jadi pendek. kita sebenarnya udah sepuh-sepuh tapi kelihatannya ada muda. Oh berarti Karena semangatnya. masih ini pakai celana pendek. Celana pendek saya. Dan Boleh celana pendek, boleh celana panjang. Oh, nggih. jadi kalau kami yang dari kampung-kampung, tempatan saya dan Cak Kus ini nggak pernah mondok, Pak. Jadi makanya pada saat saya bicara tentang alumni Tebireng itu ya numpang lewat saja gitu, ngaku-ngaku lah gitu. Tapi alhamdulillah apapun yang terjadi, saya sudah merasa bersyukur sekali. Yang cuma numpang lewat aja, saya alhamdulillah bisa menikmati keberkahan dari Mbah Hasyim. Alhamdulillah itu patut saya syukuri. Karena mungkin kalau saya sekolah yang lain, saya tidak bisa merasakan seperti ini. Itu satu. Dan saya tahun itu memang alhamdulillah saya di sekolah SMP ya. Di saat yang lain masih sekolah Tsanawiyah, kita sekolah SMP di Tebireng. Makanya kita sangat bersama. Siang. Kalau pagi Tsanawiyah kalau nggak salah. Ya, alhamdulillah siang. Jadi waktu itu saya sore di SMP. Sewu angkatan pertama atau Ketiga. Berarti berdirinya tahun berapa? Kalau saya boleh tahu. Pertama itu di 75. Oh. Nur Rahman ya itu. Nur Rahman, terus Yatno. Nur Rahman ya, angkatan Yatno baru kita. Oh. Kalau saya dulu, waduh. Kalau kita Dokter Hamim kenal ya? Kenal. Tapi itu udah senior. Juga SMP AWH atau SMA dia. SMA-nya ya? SMA. Oh nggak salah, beliau SMA AWH 77. Iya udah senior kita itu. Dia udah. Kalau kita masih di bawahnya Putranya Yai Sobari. Betul, Putranya Yai Sobari. Ngomong-ngomong Yai Sobari, saya harus bersyukur alhamdulillah. Ya berkat barokah beliau, berkat ilmu hikmah beliau, saya banyak belajar dari beliau dan saya. Kalau kita merasa, mungkin saya juga bukan orang-orang yang pinter enggak, tapi saya diterima di sini di situ. Salah satunya saya amalkan dari apa yang diberikan oleh mudah-mudahan Allah berikan satu Allah dan hal yang amin. Kembali ke masalah alumni, nah setelah itu kami meneruskan di Jombang waktu itu dan alhamdulillah kami waktu itu malah ada satu taruhan Pak ya, kalau bisa masuk sekolah itu gitu ya. Hebat gitu karena semakin ditantang saya semakin tapi alhamdulillah ya berkat Tebireng juga. Masya Allah. Dan selanjutnya nah kembali kepada masalah IKPT, saya melihat saya tinggal di Ngelaban. Ngelaban itu sampingnya Cukir, jadi memang sekolah yang terdekat ya Tebireng waktu itu. Tinggal rekan lain tahun 77 itu ya, karena dekat. Bisa ngengkol ya. Bisa ngengkol. Bisa jalan kaki. Jadi dulu jarang untuk SMP.
Jarang, terdekat belum dengan ada. Jombang belum dulu, ada. hanya ada Oh, di situ. hanya ada di situ. Kualitas itu. Oh, Zamannya zamannya Pak Tamun ya, Pak Tamun Najat. Tamun Najat. Pak Tamun Najat. Sama Pak Oh iya Kayis Pak itu Kayis guru. ya. Kais itu yang Favorit membina saya. spiritual sekolah. Iya. Luar biasa. Luar biasa. Samsun Kais. Pak Samsul Kayis ya. Samsun Kais. Dulu guru bahasa ya, dia. Indonesia. Guru bahasa Indonesia. Alhamdulillah. Wali kelas juga itu. Kelas saya 7982 itu. Oh, Pak Samsul Kayis. Pak Samsul Dan Kayis. saya termasuk satu-satunya di antara sekian banyak siswa yang disenengin sama dia. Karena saya suka apal pantun. Oh sajak ya dulu ya, sajak. Pak Samsul Kayis. Karena berbeda. Pak Samsul Kayis. Masya Allah. Ya begitulah. Tapi yang saya lihat bahwa saya bersyukur sekali kita ketemu dengan teman saya lama di Jakarta. Setelah kita berlang-lang bertahun-tahun nggak ketemu di Jakarta, dan alhamdulillah kami sekarang berkomunikasi melalui media. Setelah SMA terus kuliahnya di mana? Saya di UI, alhamdulillah. Hah? Khidmat di UI saya. UI nggih. Iya. Masya Allah. Waktu Anu saya juga UI. Universitas Erlangga. Oh, UNER ya. Heeh. Jadi satu hal yang saya katakan Nggih, bahwa nggih. dimanapun saya diterima, entah itu di kerjaan dimanapun, saya Nggih. selalu mengamalkan apa yang menjadi misalnya ijazah ya, Ijazah. dari para guru-guru kami Guru-guru. itu, dan alhamdulillah Pintu berkah. Allah Oh. memberikan jalan ini, dan saya patut bersyukur untuk itu. Kalau Nggih, nggih. bicara logika, Nggih. nih tahu nih, Hah? Kita juga kaget. nggak masuk bisa. akal, nggak masuk akal saya. Nggih. Bapak saya buruh tani, Nggih. ibu saya juga petani biasa, ibu rumah tangga. Tapi alhamdulillah Allah Nggih. dengan semangat yang luar biasa, yang satu aja saya yang berubah nasib. Tapi Nggih, alhamdulillah Masya Allah. apapun yang saya capai hari ini ya saya harus bersyukur dan Bersyukur. bersyukur. Makanya bagi saya rasakan sekali apa kebermanfaatan alumni. Saya merasa kalau ketemu dengan alumni itu nggak bicara hari ini saya, Nggih. tapi bicara tentang masa lalu, masa susah kita, masa ketiadaan kita, masa keterbatasan kita, masa kita makan rame-rame susah banget. Dan itulah hakikat yang saya rasakan, yang saya makan tebu, nyolong tebu juga. Lori lewat. Biar saya ana ngarepe itu Iya, biren. iya. Lori. Masuk keras itu ada. Keras. Nah ini yang saya rasa, Nggih. dan saya rasakan, dan mungkin bukan bagi semua teman-teman alumni yang Nggih. lain, kalau saya, dan ini yang mahal sekali, karena kita Nggih. nggak bisa mengulang itu. Tapi Nggih. sejarah yang memberikan bukti bahwa kita pernah di kondisi itu, Nggih. sehingga rasa syukur itu muncul dari itu. Makanya pada saat saya melihatnya, keberhasilan sebuah ikatan alumni Nggih. itu, kalau boleh saya sampaikan, Nggih. adalah bagaimana sebuah ikatan itu bisa kembali ke khitoh. Jadi ikatan alumni itu bukan bicara hari ini. Iya. Hari ini adalah capaian-capaian atas sebuah proses. Tapi pada saat kita bicara ikatan alumni, Iya. maka kita lihat begitu banyak teman-teman kita yang masih kurang beruntung, tidak seperti kita. Dan itulah tanggung jawab kita sebagai pengurus untuk bagaimana mengajak serta mereka supaya Jadi melepaskan jabatan yang sekarang berbaur dengan yang kembali ke khitoh. sesama dulu, sehingga mereka tidak minder ya, sehingga mereka tetap persaudaraan, tetap seperti dulu tapi di zaman sekarang gitu. Insya Allah. Betul. Karena hakikatnya adalah kekerabatan, persaudaraan, ikatan keluarga besar alumni. Nah, alumni nggak bicara masalah, Iya. nggak masalah prestasi hari ini, Prestasi enggak. hari ini, tapi Kita boleh, kita hargai sebagai jenderal, sebagai profesor, boleh, itu hebat, capaian pribadi. Tapi pada saat kita bicara alumni, kekuatan kita adalah bagaimana kita bisa kembali lagi, lari-lari kembali, bercandaria dengan teman-teman kita yang nggak beruntung, dengan sahabat-sahabat kita yang mungkin kurang, sehingga tidak ada jarak minder, tidak ada jarak di antara kita, karena kita pernah satu alumni. Mereka juga tidak malu kan. Mereka tidak malu, kita pun juga jangan merasa bahwa kita karena kita capai ini itu terus kita lupa bahwa kita itu pernah. Ya kita kan satu alumni, satu kandung, satu satu kawah ilmu, Satu guru, satu satu tempat, satu kelas. Mudah-mudahan ini bisa menjadi satu. Naksir orang yang sama. Itu juga
untuk pengakuan. Yang saya lihat itu, Mas. Kalau saya lihat sebenarnya ikatan alumni itu adalah kekuatannya bukan apa yang kita capai hari ini, tapi bagaimana mengembalikan kita sebagai sahabat, satu persaudaraan, satu sejarah yang sama, satu wadah yang sama di saat itu, sehingga kita bisa merasakan, bisa mensyukuri, dan juga bisa memberikan ruang bagi teman-teman kita yang kurang beruntung itu dalam pergaulan kita sebagai ikatan alumni. Tapi kalau ikatan alumni hanya untuk orang elit doang ya, gimana aja? Nggak enak ya. Mudah-mudahan ini dengan spirit baru, dengan Gus Soleh ini, ya, Komandan Alumni Jawa Barat ini, kita mulai dengan spirit baru, kembali ke hitoh kata Kak Anwar tadi itu. Jadi ya Bismillah gitu ya. Amin. Dan saya sangat mendukung ini gerakan yang indahnya satu rahim yang semakin mulai itu adalah satu cara pendekatan yang sangat efektif untuk merubah paradigma itu. Karena sejatinya kita itu kadang-kadang maaf untuk hadir atau bahkan untuk datang itu kalau ada perlu. Tapi jarang kalau kita ini sekarang kita kumpul di sini kan emang mau Pak mau ngutang enggak kan? Karena kita merasa satu kita pernah saat bercanda bersama di kamar yang sama, bahkan kita pernah apa namanya sebagai senior kita mau mendukung nih gagasan Gus Soleh ini, indahnya silaturahim nih. Jadi itu memang harus kita dukung dan kita lanjutkan ya, sehingga antara alumni senior dan yang sekarang juga masih pondok, masih sekolah itu yang telah menjadi penerus ya Gus, generasi. Dan juga tadi meningkatkan ekonomi ya, bagaimana menyesuaikan ekonomi masing-masing itu, jadi ada manfaat ya. Insya Allah itu. Amin. Terus tadi itu kan Hairul yang panjenengan sampaikan, tentunya memang di saat kita kumpul, di saat kita bersama, seakan-akan kita teringat masa lalu gitu ya, sehingga walaupun mungkin saat ini entah teman kita dia jabatannya apa, dia sukses di bidang ekonomi atau bisnis, tapi pada saat kumpul ya tadi itu kita sementara kita tanggalkan terlebih dahulu sehingga ngobrolnya bisa lepas minggu ini sing ngekek. Kalau bahasa saya dancuan kalau Kristen nggak apa-apa. Dan itu Pak, itu Mas menjadi hal yang paling mahal, modal yang paling kuat di dalam sebuah alumni ikatan itu. Soalnya kalau ada yang merasa lebih dari yang lain itu pasti sudah menciptakan jarak. Dan itu akan susah membangun chemistry atau kekeluargaan. Ini harus setara lah kalau mau. Iya. Tidak ya, walaupun mungkin saat ini strata sosialnya entah dia mohon maaf menjadi seorang kiai, terus jabatannya itu jabatan mentereng di institusi atau di organisasinya, dari sosioekonomi juga menengah ke atas, rumahnya mewah, mobilnya mewah, tapi pada saat kumpul ya tadi itu ya ya kan jalan hidup orang itu beda-beda kan, tidak itu kita syukuri. Kita nggak akan iri itu Pak, nggak akan iri. Mereka tuh nggak akan iri juga. Masalahnya adalah pada saat seperti itu acap kali mereka yang beruntung itu lupa bahwa kita butuh duduk bersama, tanggalkan seluruh kekuatan yang ada di kita, karena dengan kembali ke hitoh itu kita kembali menjadi alumni, menjadi siswa yang pernah kita rasakan dulu, dan itulah yang paling mahal. Kita kadang-kadang suka mohon maaf ya kalau ketemu dengan teman-teman yang kita bisa merasakan lah bagaimana perasaan mereka. Kalau kita rangkul, kalau kita datengin, mereka juga welcome. Mungkin malah dia kadang pinter juga, tapi ya tetap kita harus rangkul. Makanya saya pikir strategi yang jenengan yang lakukan itu sangat positif. Nah dari silaturahmi itulah nanti akan muncul potensi-potensi apa yang bisa dibangun, sehingga nanti tahu juga tantangan apa yang akan kita temukan. Misalnya ada teman kita yang kurang beruntung, kita terpikir bagaimana caranya membuat sinergi kekuatan baru untuk membangun mereka yang kurang beruntung. Mereka yang punya kekuatan ini kita bisa bersihkan yang lain, sehingga terjadinya adalah kebersamaan kembali.
kan indah Pak kalau Betul. kita sesama itu. Betul. Ya kan? Karena kita udah tahu jadrenannya, udah tahu modalnya kan. Lah, kamu dulu kan apa? Tahu. Lebih mudah karena dari kecil ya. Dari bahasanya itu bahasa Kembali ke Vito, saya pikir ini sesuatu yang harus diperjuangkan ya. Jadi ikatan alumni harus besar. Tapi yang besarnya bukan organisasinya, Betul. tapi bagaimana kebermanfaatannya Masya Allah. bagi teman-teman Nggih. sesama alumni. Sesama Itu ya yang mungkin harus kita kejawantakan ya dalam Betul. masing-masing kekuatan. Kekuatan. Tapi grand design yang sudah sama lakukan, Nggih. langkah-langkah strategis seperti itu satu langkah yang baik, sehingga bagaimana nanti kita bisa membangun sebuah kekuatan baru yang pada akhirnya ya bermanfaat, Pak. Amin. Karena apapun nama organisasi itu, kalau besar tok tapi nggak ada manfaatnya bagi Nggih. orang banyak kan juga Nggih. sayang Nggih. gitu. Dan saya pikir itulah bukan kadar pemikiran yang mungkin kita perlu evaluasi. Nggih. Nah, selama ini banyak ya kan juga banyak organisasi yang lain yang dilakukan secara konkret lah. Nggih. Saya lihat untuk Jawa Barat, Nggih. saya mensupport karena saya lihat apresiasi. mengapresiasi dari Mas ini Pak Molai Soleh ya. sambil Gusola nanti petakan mana-mana yang bisa Nggih. kita eksekusi secara real. Real. Karena betul. mereka menunggu, Pak. Betul. Mereka menunggu dan kita pun juga sangat-sangat salah kalau nggak kita Nggih. pikirkan itu. Nggih. Nah Nggih. tentu kita nggak perlu mikir yang banyak yang Nggih. langit, kita Nggih, cari yang nggih, ya. potensi yang paling pas Potensi. ya, kan? Betul. Kayak kemarin saya lihat di Pangandaran ketemu bupatinya. Nggih. ya. Nggih. Kalau bisa jangan ketemu bupatinya toh, Nggih. tapi sudah punya Konsep. konsep sehingga nanti langsung digoin gitu. Nggih. Karena kalau Laksanakan. hanya apa namanya foto-foto aja. Siap laksanakan. Nah, Nanti jadi itu sebagai autokritik kepada saya juga nanti ke betul. depannya kita Ya. juga datang sudah membawa konsep nanti ya ya. maklum wong tua. Iso kan udah ngomongin. Tapi saya Tapi nggak apa-apa, masukan sangat berharga. kita akan sharing Namanya- mungkin dengan kekuatan Kak Kusnan dengan Nggih, Kak Sultan nggih, ini nggih. Untuk saya pribadi barangkali ada yang bisa kita konekkan, tentu kita berpikir Nggih. karena satu hal yang catanya kekuatan alumni itu bukan pada organisasi tapi adalah kebermanfaat bagi anggotanya, dan itu harus dimulai. Saya yang harus mulai supaya dari ketuanya. Betul. Kalau Iya. nuntut nggak bakal jalan. Nggak jalan, betul. Iya, saya selalu mengatakan ya kita mulai dari ketuanya, karena kalau kita nggak memulai akhirnya nanti yang anggota-anggotanya juga nunggu gitu loh. Seperti yang disampaikan oleh Gus Fahmi ya. Belum. Fahmi Masih Amrullah belum. itu kan menyampaikan sama kita bahwa Bayi Hasim itu kan Iya. mengajarkan bahwa silaturahmi itu adalah ibadah yang diutamakan. Iya. Jadi itulah yang mudah-mudahan kita bisa memahami itu. Iya. Bahwa silaturahmi itu adalah ibadah yang diutamakan. Nah itu. Terima kasih itu Iya. aja. Saya melihat ada dua kekuatan ikatan IKPT ini. Satu kata alumni, Iya. yang kedua kata tebir. Mm-mm. Dua kekuatan itu kalau bisa dimanfaatkan dan dimaksimalkan peran dan cara mengkreatnya itu luar biasa. Masya Allah. Karena apa? Mohon maaf, Iya. kemanapun kita pergi kalau bicara tebir, Tebir. pasti insya Allah Iya. para penguasa itu welcome. Iya. Satu. Yang kedua, dibarengi dengan khitohnya apa? Alumni. Alumni itu kalau kita solid, Iya. kita punya kekuatan kebersamaan, Nggih, kesetaraan, coba Iya. Iya. potensi yang sekian ribu Itu orang dia. itu bisa menjadi kekuatan yang luar Luar biasa, biasa. baik secara internal organisasi maupun untuk eksternalnya. Eksternal. Karena apa? Saya melihat di situ ada kekuatan. Apa Iya. dasarnya dari kekeluargaan. Chemistry-nya kena, Pak. Iya. Sehingga nanti semangat rohnya itu udah pasti Iya. beda dengan Iya. ikatan yang lain. Iya. Nah, mudah-mudahan dua kata itu bisa diterjemahkan Alumni oleh dan tebirnya Ya. itu. itu bisa diterjemahkan secara Iya. rasionalnya kayak apa, tapi intinya ya mudah-mudahan nanti Gus Soleh ya, Iya. Gus Soleh bisa menerjemahkan. Tapi Amin, kata amin. kuncinya
keteladanan sampean mau turun ke bawah, mau silaturahim, itu luar biasa. Kadang-kadang saya malu. Kita senior mau ikut. Tipis-tipis. Salah satunya malam ini ya Gus ya. Terus terang kita ngajak kumpul kemarin udah berhari-hari, cuman ya alhamdulillah saya bersyukur. Ya. Kesini apa? Nggak ada. Oh saya mau ngutang duit ke catur, enggak. Hanya pengen ketemu, kangen. Kalau nggak gini. Gitu. Jadi untuk ketua EKPT mau di wilayah atau yang di level kabupaten harus mengikuti langkah yang dirintis oleh Cak Soleh ini untuk membangun kekuatan Jawa Barat. Ini sudah dirintis langkah yang sangat bagus. Beberapa juga sudah aktif, sudah bagus. Tinggal yang lain-lain monggo bergerak. Kita yang sudah tua-tua Kurang tua. Masih masih. Ya. Memang inilah kekuatan kita dengan satu apa ya ngobrol. Sekarang Kang Khairul, kira-kira tadi kan banyak membicarakan mengenai pentingnya arti silaturahmi. Ada dua kata yaitu alumni dan pondok pesantren. Itu menjadi concern kita bersama untuk memajukan IKPT. Kira-kira mungkin kita akan bicara lebih lanjut konkret untuk agar IKPT ini bisa lebih maju dan berkembang, khususnya mungkin yang panjenengan ketahui dalam hal tataran teknis, kira-kira seperti apa? Sama yang saya lihat, Seman kan sudah mampu meluangkan waktu ya ke sana kemari. Itu manfaatkan betul untuk bagaimana menyerap aspirasi dan menyerap potensi. Karena potensinya Cilacap dengan potensinya Indramayu itu beda-beda. Berbasislah kepada kebutuhan yang setempat itu. Sesuai dengan budaya di daerah. Sesuai dengan kekuatan kebutuhan di situ. Karena nanti dan masalah apa yang terjadi di teman-teman di alumni. Dari mendengar mereka pasti akan tahu kita nanti di mana kekuatannya, di mana kelemahannya. Kalau ada hambatan-hambatan apa, serap itu dan itu rumuskan ke dalam sebuah kebijakan teritorial wilayah Jawa Barat. Tapi tentunya masih pendekatannya harus per wilayah masing-masing. Jadi mungkin program dengan Cilacap, program dengan Bogor, program dengan Indramayu itu masing-masing beda varian. Tapi yang penting cari teman-teman yang akan mampu menjadi apa bahasa kami itu sebagai santri penggerak, alumni penggerak untuk teman-teman. Nanti dengan kekuatan itu nanti akan mampu menciptakan satu sinergitas dan kolaborasi antar wilayah. Mungkin orang Kerawang banyak beras bisa dikirim ke Cilacap yang butuh beras. Di Jakarta banyak solar, banyak energi. Oh Cilacap butuh sana. Kalau perlu kekuatan di Cilacap, cari teman-teman di Cilacap yang mempunyai kemauan dan minat untuk bagaimana mengisi kebutuhan itu. Insya Allah dengan aksesnya kan kita banyak aksesnya. Kalau sumbernya, sumber pangan, sumber energi itu bisa dari BUMN dan Insya Allah ada. Tapi yang penting ada cari orang yang benar sehingga nanti harapan kita dari kekuatan kecil itu bisa bermanfaat di kelompok kecil itu. Dan itu di bawah program kendalinya wilayah Jawa Barat. Dengan demikian mungkin insya Allah pikiran saya sedikit apapun pasti ada manfaatnya bagi mereka. Bagi mereka yang mungkin maaf ya kurang beruntung ada tambahan. Karena kekuatan tadi tebuiran itu bisa menjadi daya tarik dan akses. Itu daya tarik dan akses dan equity ya. Satu, yang kedua betul, dan yang keduanya dan satu lagi kekuatannya apa? Alumni itu punya ikatan moral, ikatan persaudaraan yang juga menjadi capital yang sangat luar biasa. Tinggal bagaimana Anda mendrive supaya betul-betul ini bisa menjadi bermanfaat. Ya memang harus kerja keras kuncinya, tapi insya Allah ya. Cari satu dulu menjadi pusat untuk pengembangannya sehingga nanti yang lain ikut menjadi role model. Ketuk tular ya. Ketuk tular, duplikasi. Siap. Insya Allah saya juga malu tidak sama dosa. Kita ada partner untuk diskusi aja. Siap. Tentunya saya sangat membutuhkan. Strategik sama itu.
Betul. Kira-kira Nun Sewu closing statement dari Kang Anwar kira-kira Ya. apa kan? Satu kata. Iya. IKPT kekuatannya ada di kata alumni dan tebu ireng. Tebu ireng. Betul-betul itu bisa dimanfaatkan. Masya Allah. Ikatan alumni, ikatan kekeluargaan, persaudaraan, kesetaraan, dan kereligiusan, dan tebu ireng adalah nama besar yang mampu menjadi kekuatan untuk kita bersama. Untuk kita bersama. Insya Allah dengan barokahnya Mbah Hasim, Amin, mudah-mudahan amin, ya Allah. Amin. Allah berikan Amin. kemudahan bagi Gus Soleh dan Amin, kita amin, semuanya. amin, amin. Saya tunggu nanti realisasinya, Pak. Siap, siap, Karena siap, saya siap, capek siap. kalau kita Siap, ngomong, laksanakan. kalau teori aja banyak ya. Laksanakan. Itu Dari aja. Kang Kusnul kita kan ada yang sampaikan kalau teman-teman kan? Dimanapun saudara-saudara saya yang pernah mengenyam pendidikan di Tebu Ireng, baik yang mondok maupun pondok, kita perlu memperkuat silaturahmi dan yang sudah dicontohkan oleh Gus Soleh ini. Jadi untuk membangun kekuatan alumni Tebu Ireng tidak hanya nama besar aja, tapi juga bermanfaat untuk masyarakat, khususnya alumni-alumni. Amin, amin. Jadi Sultan, kira-kira Gus Soleh ini spiritnya luar biasa. Siap. Bukan luar biasa. Oke. Oke. Iya. Semangat. Semangat ya, semangat. Alhamdulillah. Ini sudah. Terima kasih ya. Sudah jam tengah malam. Semua lagi itikaf, kita juga itikaf. Kita itikaf ya. Itikaf untuk Tapi ikhtiar kebaikan. kebaikan untuk kemajuan IKPT. Insya Allah, insya Allah. Saya ucapkan terima Si kasih kopi ya. keren. Siap. Bubur. Jubur oleh Kang Sultan, Kang Anwar, Kang Kusnan. Mudah-mudahan panjenengan sedaya sekeluarga selalu diberikan kesehatan dan kita semua keluarga besar Tebu Ireng diberikan kesehatan. Amin, amin. Amin, amin. Terima kasih. Salam untuk semuanya yang saya kenal ya. Semuanya. Masya Allah. Menurutku kabeh. Wassalamualaikum. Iling aku ya. Iling ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Itu